Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga sehat selalu. Selamat datang dan selamat bergabung dalam kuliah Kalkulus 2A. Sebagai awalan saya ingin memperkenalkan apa itu Kalkulus 2 dan bagaimana nanti di Kalkulus 2 kita akan kuliah apa saja yang teman-teman perlu ketahui. Sebelumnya izinkan perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Deni Akbar. Saya tinggal di Green Garden, AWR K5, Bojong Soang. Ini email saya ya. Email yang paling atas yang paling sering saya gunakan, dan juga ini nomor kontak saya yang bisa teman-teman kontak. Terus kemudian background edukasi saya memang di bidang matematika ya, termasuk riset dan pengajaran saya seputar dunia matematika. Jadi teman-teman bisa mengenal lebih jauh saya di untuk kontak saya dan sebagainya. Alhamdulillah saya bisa melanjutkan kuliah saya sampai ke master dan doktoral di Jepang ya, dengan menggunakan beasiswa Max. Semoga teman-teman sekalian mempunyai kesempatan juga ya untuk melanjutkan kuliah di luar negeri insyaallah, ataupun mendapatkan banyak kesempatan untuk meningkatkan kemampuan teman-teman di dunia akademik baik di dalam ataupun di luar negeri. Jadi apa yang perlu kita pelajari dalam Kalkulus 2 ini? Di Kalkulus 2 ini tujuan utamanya memang ini menjadi salah satu persyaratan ya di dunia teknik. Nggak mungkin ya kalau kita nggak belajar dunia matematika gitu ya, karena teknik pasti belajar matematika. Sehingga kita ingin mempelajari konsep fundamental dalam matematika ya, konsep fundamental dari matematika. Contohnya apa saja yang mau kita pelajari? Teknik integral, kemudian integral tak wajar, kemudian ada barisan dan deret, terus bagaimana kita juga melakukan operasi persamaan diferensial, irisan kerucut, dan juga fungsi dua variabel. Jadi itu yang akan kita pelajari dalam 14 kali 2 berarti 28 pertemuan ke depan, karena total kita punya 4 SKS ya untuk Kalkulus 2 ini. Ini silabusnya teman-teman, jadi terdiri atas 6 chapter ya. Jadi nanti ini sebelum UTS ya, nanti kita akan pelajari ini. Jadi sebelum UTS kita fokus pada 4 chapter yang ada di atas, yaitu adalah teknik integral, integral tak wajar, kemudian barisan dan deret, dan kemudian kita akan mempelajari orde 1 ya, orde 1 pada persamaan diferensial. Dilanjutkan setelah UTS kita akan mempelajari orde 2 ya. Kemudian kita akan mempelajari tentang irisan kerucut ya, yaitu di dalam fungsi dua variabel. Baru kemudian kita melakukan double integral ya, atau integral lipat 2. Ini schedule-nya ya. Jadi kita punya schedule kira-kira seperti ini. Pertemuan pertama ya, kita punya 14 pekan ya. Kita punya 14 pekan, di mana satu pekan kita punya 2 pertemuan. Jadi target pekan pertama yaitu pertemuan hari ini, dan pertemuan berikutnya saya akan memperkenalkan peraturan kuliah dan sebagainya. Yang kemudian kita akan lanjutkan di trigonometrik integral. Jadi sampai di pekan kedua kita selesaikan integral ya. Baru masuk ke pekan ketiga kita masuk ke chapter 2 maaf. Kita masuk ke chapter 2 menjelaskan tentang integral tak wajar dan seterusnya. Teman-teman nanti bisa baca detailnya. Setelah kita kemudian mempelajari integral tak wajar, maka teman-teman sudah punya kemampuan integral. Kenapa? Karena kemampuan integral ini akan teman-teman gunakan dalam membuat atau menentukan, menganalisis barisan dan deret. Karena salah satu bentuk analisis barisan deret adalah dengan menggunakan integral. Oke. Nah, di dalam barisan dan deret memang sangat banyak ya, mulai dari kita bagi 2 ya, dari positif test series ya. Jadi integral barisan dan deret positif, ada yang alternating series juga gitu ya, yaitu adalah deret berganti tanda. Nah,
kita akan mempelajari yang general, setelah yang positif kemudian kita pakai untuk hal-hal yang general ya dalam deret dan barisan tadi, dan kemudian nanti kita sampai di akhir adalah kita di deret pangkat dan deret pangkat dan deret Taylor-Maclaurin. Jadi kira-kira memang ini materinya cukup panjang, teman-teman perlu berhati-hati karena ada 4 pekan ya kita akan mempelajari barisan dan deret tersebut. Terus kemudian kita ada midterm atau mid test, dan kemudian dilanjutkan di dalam materi berikutnya. Sebenarnya kalau bisa saya singkat, mudah-mudahan kita bisa masuk ke first order, tapi kalau tidak bisa maka yang first order akan saya masukkan setelah midterm ya. Jadi berikutnya setelah itu kita akan melajari persamaan diferensial biasa sampai nanti fungsi 2 variabel. Nah, fungsi 2 variabel ini sangat penting. Kenapa? Karena teman-teman bisa menghitung nilai maksimum dan minimum yang bisa nanti teman-teman aplikasikan di dalam dunia industri. Jadi ini proporsinya ya, kira-kira proporsi yang teman-teman ingin dapatkan nanti ya. Jadi tugas 10%, kuis 30%, kemudian UAS dan UTS 30% juga. Jadi total nanti teman-teman dapat 100% ya. Jadi setiap LO ini ada targetnya masing-masing ya. Kita punya masing-masing kita bagi saja ya 10%, berarti dibagi dalam 8 tersebut. Nah, ini skor structure-nya, maka dapat nilai A kalau teman-teman nilainya di atas 80 ya. Di atas 80. Kemudian AB, kemudian kalau nilainya di antara 70 dan 80, kemudian dapat B 65 sampai 70. Kemudian di dalam BC ya, yaitu adalah nilainya 60 sampai 65 dan seterusnya. Nah, passing grade yang nggak lulus adalah ketika teman-teman mendapat nilai D. Jadi teman-teman tidak dianggap lulus kalau mendapatkan nilai E ya. Di minimum teman-teman harus mendapatkan nilai 40 ya untuk lulus dalam kalkulus 2. Yang pertama, aturan yang pertama dalam kelas saya yaitu adalah paling lambat teman-teman bergabung ataupun masuk ke dalam kelas ya, ataupun kalau misalkan saya menggunakan kelas online, maka 10 menit ya setelah jam kuliah 10 menit ya. Jadi batas toleransi saya berikan 10 menit. Lebih dari 10 menit saya anggap absen. Meskipun teman-teman hadir ya, silakan, tapi saya anggap sebagai absen. Terus rule yang ketiga, absen minimum 3 kali ya. Kalau lebih dari 3 kali maka tidak akan bisa hadir di dalam UAS. Rule yang ketiga, pakaian ya. Kalau teman-teman nanti hadir di dalam kelas, maka gunakan pakaian yang sesuai dengan academic rules ya, sesuai dengan peraturan di akademik. Rule yang keempat, jangan malu untuk bertanya. Jadi kita let's open our discussion ya. Kita buka diskusi. Silakan berhentikan saya kalau misalkan penjelasan saya terlalu cepat, ingatkan saya juga ya. Dan juga bisa teman-teman sekalian bisa tanya saya di sela-sela atau bukan di sela-sela ya, saat saya sedang menjelaskan, teman-teman boleh menyela penjelasan saya, kira-kira seperti itu. Jadi jangan ragu ya untuk hal tersebut. Berikut referensi yang saya gunakan ya. Jadi saya menggunakan multivariable calculus. Jadi kalau di sana kita akan banyak menggunakan multivariable calculus dari Edwards, Henry ya. Kemudian juga saya menggunakan Stewart juga ya, dan juga Anton, dan juga Thomas ya sebagai referensi utama saya untuk di ini. Baik teman-teman sekalian, ada pertanyaan terkait dengan peraturan yang mau dijalankan atau selama perkuliahan kita sampai 14 minggu ke depan kita bertemu? Oke, kalau tidak ada pertanyaan maka kita langsung mulai pada topik yang pertama, yaitu sebelum topik yang pertama yaitu adalah teknik di dalam integral. Sebelum kita masuk ke dalam teknik di integral, maka izinkan saya kita coba ya, kita main kuis terlebih dahulu ya. Silakan teman-teman join dalam kuis ini ya. Teman-teman bergabung dalam kuis ini, dan kemudian hanya 7 soal ya. Kita review dulu karena materi integral ini saya pikir materi yang sudah sangat familiar
yang teman-teman pakai untuk di SMA mungkin ya. Silahkan join. Oke, terima kasih atas join. Ya, baik, terima kasih atas partisipasinya. Nah, teman-teman sekalian, ini bentuk standar dari model integral ya. Jadi mulai dari yang paling standar nomor 1 ya, saya pikir teman-teman sudah sangat familiar. Kalau kita punya konstanta dan U sebagai variabelnya, maka tinggal seperti itu. Ini yang saya pikir sudah sangat familiar ketika SMA gitu ya. Jadi teman-teman harus mengingat kembali bentuk-bentuk standar ini. Kenapa? Karena di dalam teknik integral di sini kita akan fokus pada bagaimana membuat integral parsial. Jadi saya tidak akan menjelaskan lagi kenapa kok bentuk integral cos X adalah sin X, kenapa bentuk integral cos kuadrat X adalah minus kotangen X. Saya tidak akan masuk ke ranah itu lagi, karena kita masuk ke wilayah yang lebih advance ya, yaitu adalah bagaimana kita menyelesaikan model integral yang bisa dengan cara model integral dengan cara parsial ya. Jadi teman-teman mungkin ini belum pernah diajarkan di SMA, tapi yang ini teman-teman harap hafal kembali, ingat kembali ya, tentang integral model biasa ini. Sehingga kalau ini teman-teman bisa pahami, maka teman-teman akan sangat mudah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di dalam integral dengan metode parsial dan metode-metode yang lainnya. Oke, sebagai contoh ini integral dengan menggunakan substitusi. Silakan 10 menit untuk teman-teman coba pilih ya. Teman-teman 10 menit silahkan coba pilih 3 soal yang kira-kira teman bisa. Nah, yang sudah bisa maka teman-teman bisa masukkan ya ke dalam LMS nanti di akhir ya. Nanti kita bahas ya bagaimana metode substitusi. Kenapa ini saya berikan? Karena metode substitusi ini sudah dijelaskan di kalkulus 1, betul ya? Di kalkulus 1 sudah kita jelaskan. Jadi silahkan coba teman-teman kerjakan dalam waktu 10 menit. Oke. Berikutnya saya akan masuk di dalam integral parsial. Bagaimana integral parsial? Integral parsial itu mempunyai formula seperti ini. Kalau integral U terhadap dV, maka sama dengan U dikali V minus integral V terhadap du. Oke. Kok gitu? Maksudnya gimana? Kita langsung ke bentuk soal. Jadi sebagai contoh ya. Jadi pertama kita harus memilih mana yang sebagai U, mana yang sebagai V ya. Mana yang sebagai U, mana yang sebagai V. Sehingga nanti teman-teman bisa menentukan dan membuat integral dengan menggunakan seperti ini. Oke. Sebagai contoh, saya langsung ke contoh saja. Sebagai contoh, misalkan saya punya X cos X dx. Teman-teman punya dua pilihan. Apa pilihan itu? Yang U adalah X, yang dV adalah cos X dx. Atau sebaliknya, teman-teman bisa memilih cos X sebagai U, X dx ya, X dx sebagai dV. Tapi pada kali ini saya memilih cos X dx sebagai cos X dx ini sebagai dV ya, dan kemudian U sebagai X ya. U-nya itu adalah X. Jadi saya kemudian asumsikan U di sini ya, U sama dengan X, dan kemudian dV-nya adalah cos X dx. Maka kita dapatkan kalau U sama dengan dx, maka kita dapatkan turunan du sama dengan dx ya. Maka kita dapatkan turunannya adalah du sama dengan dx. Oke. Jadi du sama dengan dx. Kenapa du sama dengan dx? Karena nanti kita turunkan terhadap x ya. Jadi du per dx maka sama dengan
1 ya. Jadi kalau du per dx sama dengan 1. Kenapa 1? Karena x diturunkan terhadap dx maka sama dengan 1 ya. Turunan x kan sama dengan 1. Maka du sama dengan dx. Lantas kemudian saya asumsikan yang kedua, yaitu asumsikan kedua itu maksudnya adalah dv-nya adalah cos x dx. Maka berapa v-nya? Tinggal kita integralkan dv-nya, maka kita integralkan cos dx. Apa integralnya cos x? Integralnya cos x adalah minus sin x. Oke? Oke. Jadi ini ada beberapa kemungkinan gitu ya. Maka kita bisa memungkinkan beberapa pilihan gitu ya. Ada kita misalkan kemungkinan yang pertama, kalau u sama dengan 1, dv-nya cos x dx. U sama dengan x, dv-nya cos x dx. Atau kemungkinan yang ketiga, u sama dengan x, cos x, dv-nya dx. U sama dengan cos x, dv-nya x dx. Tapi kalau kita pilih pilihan yang pertama, maka akan kesulitan kita untuk mendapatkan jawabannya. Pilihan kedua lebih mudah. Sebagai contoh nanti di dalam contoh yang tadi ya. Pilihan ketiga ya. Pilihan yang ketiga, kalau u sebagai cos x dx, maka kita akan kesulitan sampai di sini ya. Nanti kita menemukan justru lebih panjang ya, akan semakin panjang. Dan pilihan yang keempat juga kita juga sulit untuk mendapatkan hasilnya. Oke. Nah, jadi dengan jawaban seperti itu maka kita dapatkan ya yang tadi di sini, nanti kita bisa dapatkan hasilnya, tinggal kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan sebentar. Jadi izinkan saya ambil ini dulu. Jadi tinggal nanti di sini teman-teman sekalian ya. Jadi karena x adalah ini, maka sama dengan integral ya, integral sama dengan u dikali v ya, sama dengan u dikali v, u-nya adalah x dikali, nah ini v-nya sama dengan minus sin x, x dikali sin x minus sin x minus ya sin x minus integral minus sin x dikali dx. Oke. Maka kita dapatkan sama dengan hasilnya adalah minus x dikali sin x oke. Maka integral sin x adalah cos x minus cos x ketemu minus lagi jadi positif. Positif cos x plus C. Maka kita ketemu hasilnya. Bagaimana di contoh berikutnya? Contoh berikutnya misalkan saya punya integral by part ini atau integral parsial ini bisa kemungkinan tidak hanya satu step tapi bisa dua step. Contoh misalkan ini. Maka x kuadrat ini sebagai u, yang ini sebagai dv. Oke. Maka kita misalkan u sama dengan x kuadrat, maka kita dapatkan du sama dengan 2x dx dan dv-nya sama dengan sin x dx. Maka kita dapatkan hasilnya v sama dengan minus cos x. Lantas kemudian dengan integral by part maka kita dapatkan u dikali v, maka x kuadrat ya dikali v minus cos x kuadrat dikali minus cos x, maka sama dengan ini ya, minus u x kuadrat kali ini minus u kali v minus ya minus v du, minus integral v du. Maka v du nya itu adalah integral
minus cos x ya, integral minus cos x dikali du-nya adalah 2x dx. 2-nya pindah ke depan, minus ketemu dengan minus jadi positif ya, maka hasilnya ini. Nah, inilah yang kemudian kita harus selesaikan lagi dengan integral parsial lagi. Maka kemudian kita misalkan lagi ini sebagai u, yang ini sebagai dv. Nah, atau kalau tadi kan kita sudah menjalankan ya, kita tadi sudah ketemu hasil ini adalah yang sebelumnya ya. Kita sudah ketemu di hasil sebelumnya adalah ini, minus sin x plus cos x plus c. Maka kita bisa tinggal ganti dari situ. Maka kita dapatkan hasilnya adalah, x kuadrat 2 dikali, nah ini hasil yang tadi ya. Kita dapatkan hasil yang tadi ini. Maka kita dapatkan hasilnya minus x kuadrat dikali cos x tambah 2x sin x tambah 2 cos x plus c. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.